Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini aku ada produk dari Markotops. Ini aku beli dry food kitten and mother rasa salmon chicken with gold milk atau susu kambing. Ini aku beli seharga 23.000, beratnya 1 kg kurang lebih ya, teman-teman. Nah, di sini aku mulai dari kemasannya. Kemasannya ini menurut aku lumayan ya. Packagingnya sudah lumayan cantik, ada gambar tunanya kayak gitu ya, lumayan menarik ya. Terus di sini juga ada informasi apa di kibelnya ya, kayak bentukannya itu seperti apa di dalamnya ini. Jadi kita nggak menerka-menerka ini dalamnya seperti apa. Dan ini juga di sini juga ada kayak transparan gitu, jadi bisa kelihatan ya untuk kibelnya kayak gimana bentuknya. Ini kayak bentuk segitiga gitu, lumayan menurut aku. Ukurannya bisa dimakan juga buat kitten dan juga ibu kucing ya. Ibu kucing ya, kucing dewasa kayak gitu yang sedang menyusui kayak gitu, teman-teman. Oke, kemudian aku lanjut. Di sini dia ada informasi untuk kelebihan dari produk ini. Jadi dia di sini mengandung gold milk atau susu kambing ya, seperti ini. Terus juga dia special formulanya diformulasikan untuk kitten, terus sama kucing yang sedang hamil dan juga menyusui. Kemudian ini juga dilengkapi dengan vitamin dan mineral untuk kitten dan mothers. Kemudian fibernya juga ini diformulasikan untuk fibernya ini kalau nggak salah dari gandum ya, teman-teman, kalau dilihat dari lambangnya seperti ini. Terus healthy skin and coat, jadi dia ada kandungan omega 3 dan 6. Itu pasti dari komposisinya tuna ya, dari omega 3 dan 6 nya itu dari tunanya itu sendiri, dan dia sangat bagus untuk kesehatan skin and coat, jadi kayak bulu sama kulit kucing itu sendiri. Terus ini special kibble, jadi kibelnya ini atau ukuran dari ini makanan kucing ini bisa sangat menunjang sekali untuk dimakan kitten maupun adult yang kucing yang dewasa yang sedang hamil atau menyusui seperti itu. Terus dia juga ada strong immune system, jadi dia ada kekebalan tubuhnya itu menjadi lebih kuat ketika dia ketika kucing kita mengkonsumsi produk ini. Dia mengklaim seperti itu. Sekarang kita lanjut ya. Ini di kemasan yang belakang penampakannya seperti ini ya, teman-teman. Kayak gini. Nah, ini aku mau kasih tahu teman-teman dari yang pojok sebelah kiri. Ini dia ada informasi untuk ingredientsnya, ada jagung. Jadi komposisinya itu ya, teman-teman. Jadi ada jagung, tepung kedelai, tepung jagung, daging salmon yang dikeringkan, daging ayam yang dikeringkan, susu kambing, lemak unggas, mineral, gandum, dan vitamin, taurin, dan antioksidan. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini tuh tidak ada pork atau babi, jadi bebas daging babi ya. Jadi menurut aku ini lumayan bagus ya untuk komposisinya. Lanjut di sini yang di bawah ingredientsnya itu yang seperti di awal di depan itu ya. Jadi ada informasi untuk kelebihan dari produk ini sendiri. Kemudian di bawahnya itu di sini ada informasi kalau misalnya teman-teman mau mengganti makanan teman-teman yang lama ke Markotop ini. Jadi ada step by stepnya. Jadi 1-2 hari diberikan 75% makan lama dan 25% makanan Markotop. Hari ketiga dan keempat dikasih 50%. Selanjutnya 25% yang lama, 75% Markotop, dan hari ketujuh baru boleh dikasih 100% full. Aku nggak tahu kenapa di sini hanya 7 hari. Aku biasanya ngeceknya minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi sekitar 1 bulan. Jadi di minggu pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat itu aku cek apakah ada gangguan pencernaan atau enggak, kayak gitu, teman-teman. Kemudian untuk paling bawahnya sendiri di sini ada informasi untuk penyimpanan makanan ini sendiri ya. Jadi ditempatkan di tempat yang kering kayak gitu. Terus ya airnya juga harus ini tuh untuk fresh water. Jadi minumannya harus selalu ada
di dalam tempat minum atau makanannya ya. Jadi harus disiapkan terus. Pokoknya apapun makanannya, yang terpenting juga adalah pemberian air minum juga harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi harus bersih dan juga harus selalu disediakan kayak gitu. Nah, ini untuk yang sebelah sini, ini ada analisisnya, nutrition analysis. Jadi di sini ada protein, ada lemak, ada serat kasar dan kelembapan atau dari air, kelembapan airnya. Di sini kita lihat ya, di sini proteinnya itu 32%, which is lumayan ya untuk harga yang lumayan terjangkau. 1 kilo 23.000, 32%. Untuk proteinnya ini sangat bagus ya teman-teman, karena ini mencukupi kebutuhan kitten dan juga protein untuk adult yang sedang pregnant atau menyusui, karena harus proteinnya lebih tinggi ya, karena mereka benar-benar membutuhkan protein yang tinggi seperti itu. Kemudian untuk lemaknya sendiri ini 14%, lumayan. Terus serat kasarnya ini 4%, ini juga lumayan standar juga dari beberapa rivalnya ya yang sama. Terus kelembapannya juga 10%, ini juga standar dari rival-rivalnya ya untuk dry food kitten atau mothers ya. Jadi kelembapannya rata-rata sekitar 10% juga untuk kelembapan airnya. Setelah dari nutrition analysis, kita turun ke bawah. Di sini ada panduan makan atau feeding direction. Jadi di sini untuk usia kitten ya teman-teman. Jadi di sini ada untuk yang kitten 1 sampai 2 bulan. Terus di sini adalah yang untuk khusus untuk kucing yang berat badan atau adult. Jadi ada yang 1,5 kilo sampai 3 kilo, terus di sini 3 sampai 3,5 kilo, 3,5 sampai 4 kilo. Ini adalah untuk mothers atau adult, kucing yang sudah dewasa. Kalau yang ini adalah untuk yang kitten. Nah, yang di sampingnya sini ini adalah jumlah makanan per hari yang kita berikan. Ini adalah per gram ya, per gram per hari teman-teman. Jadi kalau misalnya kucing teman-teman ini yang kitten 1 sampai 2 bulan ini bisa dikasih sekitar 45 sampai 60 gram per hari. Nah, kalau untuk kitten sendiri itu harus di standby-in untuk makanan ya. Jadi harus standby terus makanan di tempat makannya kitten gitu. Karena dia sewaktu-waktu akan makan gitu. Beda kayak kalau udah adult, dia tuh bisa di portioning gitu. Misalnya sehari 3 kali atau 4 kali makan gitu dalam jumlah yang dianjurkan oleh panduan makan ini. Nah, kalau sudah panduan makannya sudah selesai, di bawahnya itu ada informasi pet food only dan ada websitenya www.topindopet.com. Oke, jadi website ini teman-teman boleh kepoin kalau misalnya teman-teman mau mencari tahu informasi yang lebih lengkap tentang produk dari Markotop ini. Oke, dari segi kemasan ini lumayan banget ya, sudah mewakili informasi yang kita butuhkan dari produk ini. Sayangnya di sini aku masih belum menemukan di kemasan ini tuh adalah expired date. Ya, di sini nggak tahu letaknya di mana, dan juga berat dari produk ini di kemasan yang seperti ini. Aku kurang tahu ya, mungkin apa ini itu adalah repack-an dari pet shop yang membeli Markotop ukuran besar atau karungan gitu. Kemudian dari karungan Markotop ini di dalamnya ada plastik yang seperti ini, jadi bisa di repack lagi gitu loh dari pet shopnya. Jadi alhasil tidak ada expired date dan juga berat di kemasan ini. Tapi mungkin next time bisa lah kalau ditambahin kayak expired date yang sesuai yang ada di karung kemasan besar gitu, sama berat dari produk ini. Tanpa berlama-lama, sekarang aku mau kasihin Markotop Dry Food Kitten and Mother ini ke kucing-kucing aku. Sekalian mau lihat reaksi mereka, apakah mereka suka atau sebaliknya. Kita cek sama-sama ya. Ini dia untuk pertama kalinya makan Markotop. Masya Allah, dia nggak nolak sama sekali teman-teman. Mau banget ya dek. Dia suka teman-teman. Tuh
packable-nya, jadi pas juga ya buat kitten, jadi nggak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, jadinya pas banget ya. Ini yang versi dia udahan apa udah kenyang ya. Kalau yang si Dino ini dia suka ya. Jadi menurut aku indikator worth it atau enggaknya makanan kucing ini dibeli atau enggak pasti balik lagi ke kucingnya ya teman-teman. Jadi kalau kucingnya cocok-cocok aja sih menurut aku ya nggak apa-apa. Tapi ada beberapa indikator yang memang harus diperhatikan, yaitu dari mulai berat badan si kucing naik atau enggak. Karena biasanya kalau kucing itu cocok dengan makanannya, dia akan terus naik berat badannya. Stamina kucingnya aktif, tangkas, dan juga secara pencernaan dia tidak ada masalah seperti diare dan sebagainya. Terus juga volume bulu itu dia lebat dan terang ya warnanya kalau cocok sama makanannya. Nah, yang perlu diperhatikan juga selain tempat makannya harus bersih, juga harus ada sedia air putih ya, air bersih juga setiap waktu ya teman-teman. Jadi harus di standby-kan setiap waktu apapun makanannya. Terpenting lagi harus mencukupi kebutuhan minumnya juga, jadi harus selalu sedia ya teman-teman. Dan ini juga harus dibersihkan sehari minimal 1 kali untuk makan dan minumnya, tempatnya biar selalu sehat, terhindar dari sakit diare atau pencernaan kayak gitu ya teman-teman. Ini si Dino suka ya, No. Wah, ternyata dia suka nih. Nah, tinggal ngecek aja besok apakah ada masalah di pencernaannya ya teman-teman. Nah, jadi menurut aku worth it atau enggaknya suatu produk makanan itu dibeli kembali atau enggaknya itu pastinya nggak bisa semata-mata karena review ya, harus coba sendiri gitu, maksudnya harus dicoba ke kucing kita sendiri gitu, apakah ada masalah di pencernaannya atau berat badannya dan lain-lain ya. Kalau misalnya oke-oke aja sih menurut aku ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya tidak cocok ya harus diganti atau kita harus cari produk makanan yang benar-benar cocok dengan kucing kita. Jadi apapun makanannya, yang terpenting adalah kucing kita sehat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.